I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, selamat pagi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca beberapa hari yang lalu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Valeria Maraniwangga, NPM 212200113, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan suatu buku yang saya baca beberapa hari yang lalu yang telah saya selesaikan. Buku ini berjudul Politik Hukum, ditulis oleh Dr. Anus Morajaha, JS Penjahitan, SHMH. Buku ini diterbitkan Pustaka Reka Cipta Pertama. Buku ini diterbit pada tahun 2020. Jumlah halaman buku ini terdapat 198 halaman. Buku ini terdiri atas 7 bab utama. Pada bab pertama, ini isinya pendahuluan. Penulis memberikan landasan bagi para pembaca untuk memahami awal dari buku ini serta bagaimana posisi buku ini dalam buku tentang politik hukum. Bagaimana di bagian pendahuluan ini penulis secara langsung mengatakan bahwa buku ini hanya merupakan pengantar untuk masuk ke dalam politik hukum yang isinya membahas tentang poin-poin penting tentang hukum tanpa ada diskusi lebih mendalam tentang poin-poin tersebut. Lalu di bab 2 penulis di dalam buku ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi era reformasi industri. Di dalam buku ini menjelaskan secara teknis bagaimana respon pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri. Munculnya istilah revolusi industri ini sesungguhnya didahului oleh revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784 di masa penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Pada bab ketiga ini, menurut saya merupakan inti dari buku ini. Misalnya di bab 3 membahas tentang penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengisian jabatan menteri berdasarkan sistem pemerintahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam bab 3 ini menjelaskan tentang kerangka landasan pemberian hak prerogatif kepada presiden dalam pengisian jabatan menteri. Dalam penyelenggaraan pemerintah sebenarnya tidak ada salah satu negara yang persis menjalankan salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Namun kedua teori ini hingga saat ini masih diyakini sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dalam negara. Di sini juga menjelaskan tentang penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengisian jabatan menteri. Seorang menteri betul-betul berintegritas, inovatif, dan kreatif dalam bekerja sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ali Framjan agar pemerintah tidak jatuh ke kebusukan dan ketidakefektifan, kehilangan kepastian untuk memerintah, dan menjadi target kegagalan. Di bab 3 ini penulis menjelaskan tentang pemberian hak prerogatif kepada presiden adalah agar presiden bisa dengan leluasa mengontrol para menterinya dalam bekerja. Presiden sebagai kepala pemerintah, tanggung jawab akhir jalannya pemerintah berdasarkan pada presiden, sehingga dalam pengisian jabatan menteri terjadi kompromi politik antar presiden dengan parpol pengurus yang pada akhirnya kementerian itu diisi oleh utusan parpol dan kelompok profesional pilihan presiden. Pembahasan bab 3 ini dipertegaskan kembali oleh penulis di bab 4 tentang fungsi dan hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik di Indonesia. Partai politik adalah sebuah wadah atau tempat sekumpulan orang yang mempunyai kehendak dan cita-cita yang sama dalam mendapatkan kekuatan pemerintah dalam negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik sangat erat. Organisasi sayap ini menjadi jabatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat, baik itu pemuda, buruh, perempuan, maupun petani, yang notabene merupakan sumber massa. Selanjutnya di bab 5 penulis juga menjelaskan tentang politik hukum
hukum sistem kesejahteraan nasional dan implementasinya pada peraturan daerah. Terkait dengan pembentukan perda tentang SKD yang seyogian disebut secara berjenjang pada tataran implementasi, ternyata hal itu disimpangi. Politik hukum sistem kesehatan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam bab 1 bahwa konsep negara kebahagiaan itu merupakan evolusi dari negara kesejahteraan. Tentang konsep negara kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Implementasi sistem kesejahteraan nasional ke dalam peraturan daerah. Salah satu peraturan daerah yang bentuk sebagai landasan dalam menjalankan pelayanan kesehatan di daerah ini adalah Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah. Tujuan pengaturan kesehatan daerah ini dibuat secara berjenjang adalah untuk memudahkan pelayanan kesehatan di daerah provinsi secara keseluruhan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang kesehatan. Penulis juga menjelaskan bahwa dapat dikemukakan bahwa politik hukum sistem kesehatan nasional dilakukan melalui pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memerintah dengan melaksanakan pengelolaan kesehatan secara terpadu, saling mendukung satu sama dengan yang lain, dan berkesinambungan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada bab ke-6, penulis menjelaskan tentang konsep negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menangkis paham radikal. Gerakan radikalisme landasan pemerintah dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap pergerakan kelompok radikalisme ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi gerakan radikalisme, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pembatasan tindak pidana terorisme dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang organisasi kemasyarakatan. Konsep negara yang diganti oleh para pendiri negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah konsep negara kebangsaan dengan bentuk negara kesatuan berbentuk republik. Pada bab ke-7, penulis menjelaskan tentang anotasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya, yakin mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus untuk dijadikan referensi untuk menganut tentang politik hukum, dan penulis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga pembaca juga memahami dan mengerti tentang isi buku tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan catatan lengkap yang mudah pembaca untuk bisa menelusuri referensi-referensi lain untuk memperdalam tentang negara. Keluhan buku ini menurut saya, penulis tidak menjelaskan kritik yang mendalam baik terhadap setiap teori, juga terhadap bentuk, juga klasifikasi tentang politik hukum. Padahal kritik tersebut sangat bermanfaat untuk memperdalam pembaca untuk memahami tentang politik hukum, terutama dari sisi kelemahan dari politik hukum tersebut. Tetapi hal ini sebenarnya bisa dipahami karena sejarah awal penulis ini, buku ini memang sudah menyatakan bahwa buku ini hanya suatu pengantar untuk memahami tentang politik hukum, sehingga pembaca harus mencari referensi buku lain untuk lebih banyak memahami tentang hukum. Sekali lagi, menurut saya buku ini sangat bagus. Itu sedikit penjelasan tentang buku yang sudah saya baca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.